Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dari Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan inti yang dilakukan pada RPPH yang saya buat. Nah, RPPH yang saya buat pada kali ini adalah dengan tema makanan kesukaanku. Nah, subtemanya adalah makanan donat. Nah, kira-kira kayak gimana sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam RPPH yang saya buat ini? Tonton terus ya videonya. Baik teman-teman di rumah, di sini kita akan membuat salah satu kegiatan inti yang ada dalam RPPH yang saya buat, yaitu dengan tema makanan kesukaanku dan subtemanya adalah makanan donat. Nah, di sini saya menggunakan alat bahan yaitu plastisin, kemudian juga di sini ada cutter, dan juga di sini ada tutup botol. Nah, sebelum kita membuat kreasi ini atau alat permainan edukatif ini menggunakan bahan-bahan yang sudah saya sebutkan, yang utama kita perkenalkan kepada anak adalah kita kenalkan dulu nih, oh ya, bentuk-bentuk donat itu seperti ini gitu. Jadi dalam imajinasi anak itu sudah terbayang mereka akan membuat kreasi seperti apa, walaupun nanti mereka juga punya gambaran tersendiri seperti itu. Tapi kita juga harus berikan stimulus bagaimana sih gambaran donat yang enak itu gitu. Tapi mungkin anak-anak juga pasti pernah memakannya, pernah melihatnya juga gitu. Tapi sebagai pengetahuan tambahan kepada anak, bentuk-bentuk donat yang enak itu seperti apa dan bentuk-bentuk donat yang memang anak-anak pernah makan seperti itu. Oke, cara membuatnya kita lanjutkan video ini, jangan tonton setengah-setengah ya teman-teman. Cek ya, yang pertama adalah kita akan mengambil bahan-bahannya dulu, yaitu plastisin. Jadi kita buka dulu teman-teman. Kita kreasikan aja, misalnya nih mungkin warna dasarnya itu atau sebagai bulatannya itu maunya warna apa. Tapi di sini saya sepertinya menggunakan warna kuning sebagai bahannya. Di sini juga ada, sebenarnya saya juga sengaja beli yang ini ya. Tapi sebenarnya nanti bisa dikreasikan tergantung anak-anak maunya kayak pakai warna apa gitu. Tapi di sini kan hanya sebatas buat tampilan atau contoh ya. Ini juga sebenarnya ketika kita gini kan, misalnya kalau kita menggunakan plastisin yang udah terbentuk segi empat tadi, itu bisa, kalau anak-anak gini kan itu bisa melatih psikomotoriknya anak, psikomotorik halus. Seperti ini juga bisa melatih psikomotoriknya anak. Jadi usahakan kegiatan-kegiatan lain atau kegiatan apapun yang dilakukan itu bisa melatih perkembangan 6 aspek perkembangan anak, walaupun salah satunya misalnya psikomotoriknya atau mungkin sosialnya, moral disiplin dan lain sebagainya. Tapi nanti mungkin teman-teman bisa menggunakan bulatan yang lebih kecil lagi biar bisa menyesuaikan dengan ukuran donatnya. Seperti ini. Kita sekarang akan membuat dua donat. Oke, sekarang kalau udah jadi donatnya, sekarang kita akan buat toppingnya. Nah,
toppingnya sendiri kita bisa menggunakan cutter. Seperti pesan saya dari awal, itu kalau bisa dilihat juga usia anaknya berapa. Takutnya nanti kalau menggunakan cutter yang dari ini yang tajam itu bisa membahayakan anak. Tapi kalau memang anak-anaknya udah mau masuk SD atau usia 5-6 tahun atau lebih, itu bisa menggunakan cutter ini, cutter yang tajam, tapi nggak terlalu tajam juga sih. Nah, jadi kita bentuk dulu. Kita bentuknya itu tergantung teman-teman sih, mau kayak gimana, mau dia bentuknya bunga mungkin, atau mungkin bentuknya matahari. Di sini saya bentuknya tuh, toppingnya itu saya bentukin dia tuh biar kayak bentuk bunga gitu. Nah, jadi toppingnya itu kita bisa buat sesuai dengan keinginan teman-teman atau para guru di rumah. Kita bisa taruh di sini. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi ada toppingnya gitu loh teman-teman. Kayak gitu. Cantik. Kemudian topping yang kedua, kita sesuaikan saja dengan kreasi teman-teman untuk mengajarkan kepada murid-muridnya di rumah. Ini gampang aja sih teman-teman kalau teman-teman mau buat. Dan bahannya juga nggak terlalu jauh dari lingkungan kita masing-masing. Jadi itu donatnya yang kedua. Aku buatin dia kayak lebih ke bunga-bunga gitu. Nah, untuk topping selanjutnya itu teman-teman juga bisa kreasikan mau kayak gimana, bisa teman-teman kreasikan. Kalau di sini saya mau bikin topping yang ada kayak kacang-kacangnya gitu. Teman-teman juga bisa sih buat di rumah sama para adik-adik di rumah untuk bisa menggunakan ini. Jadi tinggal dipotong kecil-kecil gini. Atau juga bisa langsung sih. Nah, ini juga bisa membuat perkembangan psikomotorik halusnya anak dalam kayak gini-gini. Ini bisa menyeimbangkan juga kelenturan dari jari-jari anak. Nah, jadi di sini saya mau kasih topping di yang pink ini. Teman-teman bisa lihat sendiri toppingnya udah kayak gini. Nah, itu donatnya. Bentar. Sini. Oke. Topping selanjutnya juga bisa kita taruh warna kuning di sini. Tapi ini tetap tergantung kreasi anak sih. Jadi tetap sesuai dengan yang saya jelaskan dari awal itu. Jadi kita perlihatkan dulu contoh-contoh dari makanan donat yang anak suka dan yang anak pernah beli mungkin di tempat makanan donat. Ya. Jadi kita bisa membantu anak untuk mengkreasikannya lagi menggunakan plastician. Oke.
Di sini belum jadi ya, belum fix. Jadi kita akan buat dulu. Nah, jadi hasil dari plasticine itu adalah kue donat yang kita buat pada hari ini, yaitu ada bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini tergantung keinginan anak-anak juga nantinya. Teman-teman bisa lihat kira-kira kayak gini. Nah, kemudian juga ini kan ada belakangnya. Kemudian yang di sini juga. Nah, bentuknya seperti ini. Teman-teman juga bisa kreasikan sesuai keinginan teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya itu dulu ya kreasi kita pada hari ini, yaitu membuat kue donat dari plasticine. Nah, ini nanti teman-teman dalam RPPH yang saya buat itu, jadi anak-anak bisa menggunakannya bermain peran, atau misalnya bikin masak-masakan bersama teman-temannya, jadi dibagi kelompok gitu. Nanti mungkin kelompok A masak buat kue donat, atau mungkin yang kelompok B kue donatnya seperti ini kayak gitu. Jadi nanti tergantung kreasi anak juga mau kayak gimana. Nah, jadi teman-teman dalam pembuatan donat ini, jadi di sini itu bisa mengembangkan 6 aspek perkembangan anak. Nah, 6 aspek perkembangan anak yang utama yang dikembangkan di sini adalah fisik motoriknya. Jadi anak-anak itu sudah bisa melatih perkembangan fisik motorik halusnya. Kemudian juga jiwa sosialnya, nanti guru-guru bisa mengelompokkan anak jika memang anak-anak banyak dan bisa dikelompokkan seperti itu untuk bermain peran menggunakan donat ini. Nah, kemudian di sini juga ada perkembangan kognitifnya, di mana anak-anak nanti bisa mengetahui warna-warna yang ada pada donat yang anak-anak buat. Kemudian juga dalam aspek bahasanya, perkembangan bahasa anak itu bisa juga dikembangkan melalui permainan ini, di mana nanti anak-anak juga bisa menjelaskan anak-anak di kelompok ini buat apa sih, jadi mereka itu sudah bisa menjelaskannya. Jadi perkembangan bahasa anak juga bisa dikembangkan. Kemudian di sini juga seninya, ketika anak-anak sudah bisa berkreasi dengan ide-idenya atau imajinasi mereka menggunakan warna apa sih yang cocok gitu dengan donat mereka, berarti perkembangan seninya itu sudah ada seperti itu atau berkembang. Kemudian juga di sini ada emosionalnya. Nah, aspek perkembangan emosional itu bisa kita lihat ketika anak-anak bermain bersama teman-temannya. Mereka itu ketika bermain tidak cepat marah nggak sih gitu, atau mereka itu bisa menahan emosinya ketika teman-temannya satu sama lain itu tidak memberikan gitu warna yang ingin mereka pakai gitu. Itu sih teman-teman beberapa aspek yang bisa emang dikembangkan menggunakan permainan edukatif seperti ini, dan ini juga bisa melatih kerjasama anak bersama satu dengan yang lainnya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, semoga bermanfaat ya.